bisnis kuliner ini namanya Panjangannya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini edisi Jumat hari ke-10 di bulan Februari 2023. Tanpa terasa waktu telah menunjukkan kita pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti mana biasa pendengar, untuk sore hari ini kita kembali jumpa di acara Kiprah Indonesia, Radio Republik Indonesia Palembang. Nah, kami sapa dulu Anda sebelum kami memperkenalkan narasumber untuk Anda sore hari ini ya. Tentunya kami berharap Anda semua di hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Nah pendengar, jumpa kita di kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Ya, baik. Narasumbernya tentu akan kami perkenalkan untuk Anda nih pendengar. Ya, sore hari ini hadir seorang narasumber kita yaitu Mbak Hana. Ya, kita sapa dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Hana, apa kabar? Iya, sehat ya Mbak Hana ya? Alhamdulillah, iya Mbak Hana. Sore hari ini kita berjumpa di acara Kiprah Indonesia. Nah, kita nih mengambil tema Mbak Hana ya, tema kita yang tentunya tidak asing lagi untuk pendengar kita di seputaran kuliner ya, di seputaran kuliner nih. Nah, tema kita sore hari ini yaitu pempek yang juga nanti akan dihadirkan ya, dan didampingi dengan nasi Arab mandi ya. Ya, jadi pempek tenggiri Hana and Hana Food and Tasty dan nasi Arab mandi ya. Ya, itu tema kita sore hari ini pendengar, dan tentunya nanti Anda bisa bertanya-tanya melalui 369977 kepada narasumber kita Mbak Hana selaku owner ya. Selaku owner dari pempek tenggiri Hana and Hana Food and Tasty dan juga nasi Arab mandi. Ya, baik Mbak Hana. Sebelum kita lanjutkan nih Mbak Hana ya, kita dengar dulu yang satu ini Mbak Hana ya. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori lomba tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id. Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Kori dan Koriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasip di 0812 7343 4377 Desi 0813 6748 8535 atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah kita tadi sedikit ya mendengar suara Mbak Hana ya, dan sudah kami perkenalkan ke ruang dengar Anda ya, siapa narasumber kita sore hari ini. Tentunya kita nanti akan bertanya-tanya lebih jauh lagi apa yang sebenarnya Mbak Hana ini hadirkan untuk masyarakat di Kota Palembang ya, begitu melalui acara Kiprah Indonesia jumpa kita sore hari ini. Nah pendengar,
topik kita atau tema kita sore hari ini yaitu membangun bisnis kuliner lokal di negara Singapura ya Mbak Ana ya. Ya, membangun bisnis kuliner lokal di negara Singapura. Ya, ternyata narasumber kita sore hari ini perjalanannya udah jauh juga nih ya. Nah, untuk mengetahuinya lebih jauh lagi pendengar, ada baiknya kita tanya nih Mbak Ana nih. Nih Mbak Ana, di acara Kiprah Indonesia kita, jumpa kita sore hari ini, kita mengangkat topik membangun bisnis kuliner lokal di negara Singapura. Iya, Nah, ini kan tadi di acara kita ini sudah kita singgung, akan kita hadirkan kepada pendengar kita, yaitu mengangkat masalah pempek tenggiri Hana ya, dan Hana Food and Tasty atau nasi Arab mandi. Nah, ini bagaimana Mbak Ana? Mungkin Mbak Ana bisa menjelaskan kepada pendengar kita sebenarnya kenapa kok harus membuat pempek itu dari bahan ikan tenggiri begitu ya. Kenapa harus ikan tenggiri sementara kan ada ikan gabus atau ikan-ikan yang lainnya begitu. Ini kenapa Mbak Ana? Mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar kita. Ya, baiklah, saya coba sedikit membuka sejarah pempek tenggiri Hana kepada teman-teman sekalian, bahwa bisnis ini dimulai di 2013 akhir. Saat itu 2013 akhir ya. Pada saat itu suami saya dapat SK dinas ke negara Singapura. Dan kami istri dan anak-anak ikut serta ke sana. Nah, dikarenakan kami anak-anak itu sekolah di sekolah Indonesia Singapura di sana, banyak sekali teman-teman masyarakat Indonesia yang berkumpul. Nah, di sana saya melihat bahwa teman-teman itu pada saat datang itu saling bertukar-tukaran makanan khas daerah. Wah, enak ya. Nanti ada yang open PO dan lain-lain. Akhirnya saya ngomong nih sama teman-teman, bisa jualan ya? Gimana kalau saya ikut jualan, boleh nggak? Emang Mbak Hana bisa apa? Saya dari Palembang, kalau mau saya buatin pempek. Udah pada open PO lah semuanya. Padahal pada saat itu saya jujur belum ada keahlian untuk membuat pempek yang baik dan benar lah istilahnya tapi dikarenakan ada peluang, saya mau mencoba. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Bahkan KBRI pun ikut bekerja sama saya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kali ngirim ke KBRI. Bahkan diaspora ada acara-acara juga mengundang saya untuk membuka lapak di acara mereka. Makanya temanya saat ini, bisnis saya ini sebenarnya bukan dimulai dari Palembang, tapi bermulanya di negara Singapura. Di negara orang. Bermula di sana. Walaupun tadinya tidak mempunyai basic yang pasti. Jadi hanya coba-coba sebenarnya. Tapi karena ada market, ada permintaan yang cukup luas, akhirnya mau tidak mau kita mengupgrade diri. Gimana sih cara buat pempek yang benar, pempek yang bagus. Nah, sekarang kan posisi saya di negara orang, ikan yang tersedia hanya ikan tenggiri untuk kualitas ikannya tapi kalau untuk kualitas ikan nggak perlu diragukan karena kualitas ekspor pastinya. Akhirnya saya mencobalah buat ikan tenggiri, tapi saya masih membawa unsur lokal, yaitu gula merahnya masih saya datangkan langsung dari Palembang. Baik sagunya pun saya masih cari yang brand Indonesia punya. Karena memang mungkin lidah orang Indonesia harus memakai bahan itu Saya mencoba untuk membuat seautentik mungkin. Jadi saya sebenarnya banyak gula merah di luar, tapi saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas yang belum mengenal pempek bahwa inilah the real pempek. Cara makannya, cara style ngirup cukonya kayak gitu loh. Kata kita begitu, ngirup cukonya kalau di luar kota, bahkan di luar negeri, pempek keriting itu digoreng kan. Kalau kita kan enggak. Kalau saya enggak kayak gitu loh. Saya tetap menyajikan dalam bentuk rebusan. Dan saya pun mencoba mengedukasi konsumen-konsumen saya bahwa the real pempeknya yang Palembang punya tuh seperti ini. Jadi saya pun enggak menambahkan mie kuning di sana, enggak. Paling kapal selam yang saya kasih suun. Dan sama persis seperti yang di Palembang, kayak gitu loh. Ternyata orang di sana betul-betul berminat dan menyukai
makanan yang Mbak Ana buat itu, begitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke rasa rindu terhadap tanah air, nggak bisa pulang, alhasilnya melampiaskannya dengan mengkonsumsi makanan khas daerah dari manapun itu. Jadi itu yang saya baca dari teman-teman, dari daerah mana aja kalau makanan itu mengandung unsur budaya Indonesia itu dicari sama masyarakat luar. Nah, jadi kalau dibayangkan ya banyak juga peminatnya ya Mbak Hana. Banyak, karena Singapura pun warga negara Indonesia di sana kan banyak banget ya. Banyak banget ya. Jadi pasar kita itu mulai dari kelas atas sampai ke pegawai migran. Maksudnya TKW itu sangat besar sekali pengaruhnya buat saya. Jadi kalau hari Minggu saya itu bersama teman-teman nanti kumpul di sebuah mall namanya Paya Lebar. Itu tempat mallnya para TKW kumpul. Kita tinggal naro aja, nanti mereka datang ke kita karena udah open PO duluan kan. Jadi nanti mereka menjualkan lagi ke teman-teman mereka kayak gitu. Terus Mbak Ana, kalau dengan rasa begitu kan, seperti Mbak Ana katakan tadi, memang di Singapura juga banyak orang-orang Indonesia di sana kan, yang bermukim di sana banyak juga orang Indonesia. Nah, itu lidahnya berarti sudah bisa menyatu dengan kuliner yang dibuat itu ya, dengan rasa pempek itu mereka udah menyatu begitu. Atau memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi begitu Mbak Ana? Sebenarnya bukan mengatakan bahwa di Singapura itu belum ada yang jual pempek, saya juga enggak. Karena ada juga restoran-restoran Indonesia yang sudah menjual pempek, tapi dengan stylenya mereka kan. Nah, saya membawa sesuatu hal yang berbeda, dengan rasa ikan yang lebih menonjol, dengan gulanya yang asli dari Palembang. Itu yang terus saya angkat kepada teman-teman. Akhirnya teman-teman pun menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara yang sudah beredar di pasar dengan produk yang saya jual. Ini ada mungkin masyarakat di sana mengatakan ini ada rasa baru begitu. Benar-benar orang Palembang asli yang jual, kayak gitu loh. Jadi banyak teman-teman yang dari Jakarta, teman-teman yang memang Chinese yang stay di sana yang menjual. Jadi bukan orang Palembang benar yang membawa pempek ini kayak gitu loh. Baik Mbak Hana, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di Kiprah Indonesia ini, pasti masyarakat ingin mengetahui gitu ya, berapa lama atau berapa jauhnya Mbak Ana memasarkan kuliner pempek kita ini ya, yang khususnya kuliner Palembang ya, di negara luar gitu ya. Kita dengarkan dulu yang ini Mbak Hana. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi Bu. Nah ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah kosong pempekku. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mbak Hana ya, selaku owner dari Pempek Tenggiri yang Mbak Ana ya, Pempek Tenggiri Hana Food and Tasty nasi Arab mandi ya. Nah ini kalau kita tadi sudah berbicara masalah pempek nih Mbak Hana ya, sudah sampai ke negara luar ya, negara orang itu ya cukup spektakuler juga ya, dari yang tidak ada basic ya, dari coba-coba akhirnya berhasil begitu ya. Nah ini kan tadi kita berbicara masalah pempek. Di sana
dominannya tenggiri ikannya di Singapura ya. Sementara kalau di Kota Palembang kan banyak ikan-ikan selain tenggiri ya gitu ya. Jadi Mbak Ana tuh membuat kuliner Palembang ini dengan menggunakan ikan tenggiri otomatis di sana ya. Nah, itu pempeknya. Apakah ada bentuk lain yang juga bisa dipasarkan di negara orang di Singapura itu selain pempek yang Mbak Ana lakukan? Banyak banget ya Mbak ya, jadi bukan hanya pempek, karena teman-teman di sana itu sudah terbiasa gimana ya Mbak ya, hidup di sana tuh kan ya seperti robot lah istilahnya ya, kerja pulang sore, terus istirahat di rumah, jadi tidak ada waktu lagi untuk istirahat. Mungkin yang teman-teman juga antar jemput anak sekolah udah selesai, jadi saya mencoba memanfaatkan peluang untuk masakan tradisional. Jadi di sana juga saya memasarkan mulai dari nasi minyak Palembang, Malbi, terus nasi uduk. Kalau orang anak-anaknya ulang tahun, Mbak, tolong dong buatin tumpeng, buatin nasi uduk atau buatin apa. Bahkan sambal terasi pun saya jual. Jadi kalau bulan Ramadan saya fokusnya ke lauk. Oh begitu. Saya fokusnya ke lauk. Jadi nanti saya masak entah ikan asin tumis, entah Malbi, entah apa, saya jual lauknya aja, urap ke teman-teman. Jadi pempek itu ya selingan jadinya, karena yang bulan Ramadan yang paling dicari ya lauk. Karena orang mau berbuka puasa ya begitu ya. Iya, kalau pempek kan untuk penganan, mungkin untuk selingan seperti Mbak Ana katakan ya. Itu berapa lama Mbak Ana memasarkannya itu? Selama saya di Singapura kurang lebih hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi selama 4 tahun itu yang dipasarkan empek-empek sama yang makanan apapun, nasi apa. Jadi saya tuh tergantung teman-teman mau minta buatin apa. Somai juga saya jual kayak gitu kan. Mbak, tolong dong masakin ini. Ya udah saya masak. Itu permintaan dari orang Indonesia ya? Permintaan dari orang Indonesia. Saya mencoba buat nasi bakar, saya coba pasarin, alhamdulillah juga bagus responnya. Makanya saya bilang tadi yang berbau Indonesia itu sangat dirindukan. Begitu ya. Sangat dirindukan sama teman-teman kita yang ada di luar sana. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa di negara lain pun yang banyak penduduk Indonesianya di luar negeri pasti juga seperti ini. Jadi peluang untuk bisnis makanan daerah, khas daerah itu sangat baik untuk di luar. Begitu ya, kalau dilihat dari pemasarannya. Ya kalau saya ngelihat selama 4 tahun saya ada di sana dengan hiruk pikuknya, ya kita mencoba membaca market lah istilahnya yang dibutuhkan teman-teman. Ternyata makanan daerah itu sangat diminati. Itu mungkin karena mereka rindu akan kampung halaman. Nggak bisa pulang, akhirnya melampiaskannya dengan kulineran. Dengan kuliner. Jadi ya mengobati rasa rindu lah begitu ya. Itu bagaimana dengan orang lokal di sana sendiri? Apakah juga berminat dengan masakan-masakan Indonesia? Tidak menutup kemungkinan sih ada juga orang lokal, tapi nggak sebanyak orang kita ya Mbak ya, karena kan di sana itu kebanyakan orang Indonesia nikah sama orang luar, orang Singapura kan, entah bule kan. Nah kalau misalnya memang istrinya atau pasangannya ada orang Indonesia, pastilah mereka juga ikut mencicipi. Tapi kalau yang lokal seperti Malai ada, tapi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak karena kan jujur saya di sana itu bukan the real business, karena saya kan pendatang, sebenarnya dilarang untuk berbisnis. Jadi selagi di rumah kita tidak membuka tempat, kita tidak ngasong di jalan, itu masih diizinkan sama pemerintah. Jadi boleh dikatakan memang kita memasarkannya memang dari rumah aja gitu ya. Dari rumah. Jadi cuman orang saya yang nganter karena mereka tuh jujur agak manja. Jadi bukan kayak di sini, kalau dulu kan di sini ada Gojek, ada apa, kalau di sana kan semua mahal ya. Nggak ada jasa-jasa antar seperti itu. Jadi kita sendiri yang nganter. Oh begitu. Kita sendiri yang nganter, saya kenakan tarif antarnya. Jadi saya benar-benar nanti ketemuan di MRT ini ya, MRT ini, karena kan banyak jalur. Nanti Senin jalur red zone, hari Selasa misalnya
jalur hijau, nanti jalur ini. Jadi saya sendiri yang ngatur. Nanti saya bilang ke teman-teman, itu ada grup kita orang Indonesia. Semuanya ngumpul, ada ribuan orang di sana di grup Facebook itu. Nanti saya buat iklan bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis jalur saya seperti ini. Jadi buat kalian yang mau order, kalian langsung DM saya, langsung WA saya kayak gitu. Begitu. Jadi bisnisnya melalui itu Jadi nggak perlu ngiklan susah-susah, ada di komunitas mereka sudah mempermudah kita untuk berjualan, untuk memasarkan. Ya baik Mbak Ana. Nah, bagaimana dengan nasi mandinya ini? Jadi kembalinya saya ke Palembang itu 2018 awal, itu habis saya lahiran anak keempat, saya kembali ke Indonesia. Sempat vakum 2 tahun untuk bisnis karena anaknya masih bayi banget, lahirnya di Singapura, saya besarin di sini. Jadi bingung nih, karena kan pasaran saya sebenarnya online ya istilahnya ya. Online itu kan gak setiap hari ada. Pengen nih bisnis yang setiap hari ada pasarannya. Nah saya ngulik-ngulik, udah deh coba saya pasarin nasi mandi. Karena memang masih jarang banget waktu itu yang jualan nasi mandi. Ada, tapi mungkin beda lah stylenya kayak gitu. Karena setiap orang kan punya resep masak sendiri-sendiri. Dan saya pun berusaha seautentik mungkin dengan bumbu-bumbu racikan yang saya buat sendiri tanpa saya beli jadi. Alhamdulillah ini yang berjalan hari-harinya. Sebenarnya untuk menutupin sih, jangan sampai pempek ini kan ngirimnya paling hari-hari kayak gitu, udah kirim selesai urusan, saya nggak ada kerjaan. Jadi ngisi kekosongannya saya isilah dengan nasi ini. Kenapa kok muncul dengan judul nasi mandi itu Mbak Hana? Apakah ada memang latar belakangnya atau bagaimana? Nasi mandi ini nasi khas Arab. Nasi khas Arab yang menggunakan beras basmati, beras khusus. Nah karena memang pengalaman di Singapura kan sudah terbiasa dengan makan biryani ya. Tapi biryani kan stylenya India dan terlalu strong bumbu. Kalau menurut saya, untuk masuk ke lidah Indonesia tidak semua orang bisa menerima karena terlalu strong bumbunya. Nah, nasi biryani tadi alhasil yang saya rasakan, yang bisa masuk ke lidah semua orang baik anak kecil ya nasi mandi, karena dia soft. Dia nggak terlalu pedes, nggak terlalu nggak terlalu mahte tadi, nggak terlalu strong bumbu. Itu saya jualnya awalnya nggak pakai paket-paket kecil kayak gini. Saya buatnya nampan tampah yang porsi 4 dan porsi 8. Alhamdulillah itu sampai sekarang masih berjalan hari-harinya. Hari-harinya. Karena tuntutan minta yang porsi 1 orang dong disiapin, ya udah kita mulai siapin juga porsi yang 1 orangan, enggak yang pakai nampan. Begitu. Terus bagaimana cara Mbak Ana memasarkannya dengan dua macam bentuk kuliner ini ya? Gimana Mbak Ana? Sebenarnya media sosial sangat membantu ya, karena saya sih sampai saat ini Facebook sama Instagram sangat membantu. Jadi Facebook dan Instagram itu media saya yang paling utama, sama WhatsApp lah biasa. Jadi setiap hari saya cuma pasang story, pasang status, ya udah. Misalnya hari ini saya ready ini, ya udah saya tulis di Facebook. Besok saya ready ini ya, yang mau ikut join pesen bisa langsung DM saya, bisa langsung WhatsApp saya kayak gitu. Karena memang bisnis dari rumah itu untuk ibu rumah tangga punya anak 4 seperti saya tuh sangat enak dari rumah kayak gitu loh. Bukannya nggak mau punya toko, sangat ingin mau, maksudnya pengen sekali kayak gitu. Tapi dengan kondisi dulu waktu saya mulai, dengan kondisi masih ada anak bayi, kayaknya nggak mungkin. Makanya memutuskan untuk fokus di rumah aja kayak gitu loh. Alhamdulillah pemasarannya juga fine sih, masih oke. Memang kalau dilihat bisnis melalui rumah tuh lebih familiar ya, lebih bermasyarakat begitu ya, dan juga lebih santai. Mulai pandemi nggak boleh ini itu, nggak boleh keluar, nggak boleh gerak, kita serba terbatasin. Dan juga mikir operasional untuk buka itu kan gede banget kayak gitu loh. Ya udah fokus aja di rumah dulu. Lebih aman mungkin ya. Semua masih terlihat, bisnis jalan, anak pun masih
tercover dengan baik kayak gitu kan. Iya, baik. Mbak Hana, untuk bisa pendengar kita ini mengetahui ya, kalau mereka berkeinginan begitu untuk mengetahui apa namanya dan sekaligus menghubungi kuliner ini, mungkin Mbak Hana bisa diinformasikan di mana pendengar kita harus mendapatkan kuliner yang Mbak Hana hadirkan ini. Iya. Untuk teman-teman yang berminat dengan produk yang saya tawarkan, bisa langsung chat ke saya di WhatsApp dengan nomor 0811 788 3636, atau kita punya 2 akun, satu khusus akun bisnis di pempek yaitu Pempek Tenggiri Hana. Akun satunya dengan nama Farhana Sahab, itu saya untuk masakan. Masakan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak menutup diri juga untuk menerima orderan lain itu kayak yang gitu saya loh. maksud supaya pendengar bisa. Iya, bisa pendengar lebih ini lagi ya. Jadi selagi itu memang di dapur berurusan dengan masak dan saya bisa, insya Allah saya masih bisa servis teman-teman sekalian. Begitu. Dan saya nggak mau kalau saya nggak bisa, ya udah saya pasti bilang maaf Mbak, saya tidak berpengalaman untuk buat ini, karena saya nggak mau ngasih yang sembarangan ke konsumen. Mudah-mudahan saya juga masih belajar untuk ngasih terus yang terbaik lah buat konsumen. Iya, baik Mbak Ana. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk masyarakat kita dan pendengar kita ya. Ya baik pendengar, terima kasih partisipasi Anda yang sudah mengikuti Kiprah Indonesia di sore hari ini dengan dihadiri narasumber tadi Mbak Hana ya, selaku owner dari Pempek Tenggiri Hana dan Hana Food and Tasty atau Nasi Arab Mandi ya. Terima kasih kehadirannya Mbak sore hari ini di acara Kiprah Indonesia. Apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan pendengar kita. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia.